Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Bapak Kusnadi hadir? Hadir. Bapak Miftahul Arifin hadir? Ibu Fidiatul hadir? Hadir, Bu. Ibu Yunina hadir? Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada siapa tadi yang datang paling pagi ya? Pak Kusnadi, Bu. Oh iya, mari Bapak Kusnadi dipimpin untuk berdoa karena tadi datang paling pagi. Silakan dipimpin berdoa. Ya, mari teman-teman kita berdoa untuk pagi ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku semua. Tujuan kita membaca doa hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. 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 Anak-anakku semua, Bu Guru berpesan ya, saat ini cuaca itu sedang mengalami pancaroba, yaitu panas, kemudian hujan secara bergantian. Anak-anak semua jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Cukupkan untuk beristirahat. Apabila hal itu dilakukan, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya, demi menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bersama, pribadi ayo maju, ayo maju. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kita tumbuh menjadi generasi yang cinta Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, Bu Guru akan sedikit mengulas tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dongeng. Siapa yang masih ingat kira-kira dongeng apa yang paling terkenal di Indonesia, yang sering diceritakan? Kancil, Bu. Ya, salah satu dongeng yang terkenal adalah cerita Kancil. Dongeng itu adalah ya, Kancil, cerita Kancil atau dongeng adalah
cerita, bukan cerita sebenarnya. Jadi dongeng itu hanya cerita rekayasa. Tetapi di dalam cerita dongeng kita bisa mengambil pesan yang baik yang biasanya disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, untuk materi hari ini yaitu muatannya bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan video pembelajaran yang akan Bu Guru tampilkan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi bersama Bu Eka Aprilia di kelas 3A. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar. Hari ini kita sampai pada pembahasan tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian kita masuk pada subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran ke-1. Muatan mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pada mata pelajaran ini adalah menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui kegiatan wawancara atau eksplorasi lingkungan. Kemudian, materi selanjutnya adalah menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator pembelajaran kali ini adalah menyimpulkan teks bacaan tentang cara perawatan tumbuhan dengan tepat sesuai isi teks bacaan. Kemudian memerinci cara perawatan tumbuhan sesuai isi teks bacaan dan menuliskan informasi dari laporan hasil wawancara tentang cara perawatan tanaman. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yang pertama adalah dengan mengamati media pembelajaran berupa video, siswa dapat menyimpulkan cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat mempelajari cara perawatan tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, setelah siswa mengamati media pembelajaran berupa video, siswa dapat membuat analisis tata cara perawatan tumbuhan berdasarkan teks bacaan dengan benar. Seperti pada tema 3, subtema 2, di pembelajaran seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Allah adalah Maha Menciptakan. Dalam bahasa Indonesia, yang Maha Menciptakan disebut dengan Al-Khaliq. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hewan. Allah menciptakan hewan dengan berbagai macam bentuk, serta dengan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing hewan tersebut. Yang ketiga, Allah menciptakan tumbuhan. Tumbuhan memakan hambanya serta bermanfaat untuk manusia. Tumbuhan membantu manusia untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menyayangi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu cara merawat tumbuhan atau menyayangi tumbuhan adalah dengan cara merawat tumbuhan dengan benar. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu bertanya kepada orang lain. Kegiatan yang kita lakukan bertanya kepada orang lain merupakan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi dari orang lain. Untuk lebih memahami tentang materi wawancara, mari kita perhatikan di layar.
Pengertian wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi kepada kita. Apapun yang ingin kita ketahui, maka bisa kita tanyakan kepada narasumber. Sebelum melaksanakan wawancara, kita harus menentukan tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Hasil dari sebuah wawancara bisa dituliskan menjadi sebuah teks bacaan. Berikut akan guru sajikan contoh teks hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan anggrek. Mari kita simak teks tersebut. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabit kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Setelah mengamati hasil wawancara yang tadi, kita dapat mengambil informasi dari teks tersebut. Kegiatan menggali informasi adalah kegiatan menelusuri informasi secara lebih rinci dan detail. Berdasarkan teks tadi, kita bisa melihat bagaimana pot bunga yang digunakan, kemudian media tanam apa yang digunakan, atau bagaimana cara meletakkan bibit tanamannya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Setelah kegiatan menggali informasi dari teks bacaan tadi, kegiatan selanjutnya adalah memerinci bagaimana tata cara perawatan tanaman anggrek berdasarkan teks bacaan yang telah disajikan tadi. Memerinci yaitu menyebutkan atau menguraikan sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Jadi harus detail bagaimana cara perawatan tanaman anggrek mulai dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah kegiatan pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video tentang materi wawancara tadi, Bu Guru akan sedikit menambahkan. Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari informasi. Kegiatan wawancara sering kita temui dimanapun, misalnya ketiga tadi pagi hari, siapa yang sudah bertemu dengan teman? Sudah ada yang bertemu dengan? Ya, Ya, tadi tadi bertanya apa kepada temannya? Tadi sarapan apa, Misa? Ya, Apa kabar? ya, itu merupakan salah satu contoh wawancara yang bisa kita lakukan dengan teman ketika pagi hari. Nah, hal yang kita lakukan bertanya kepada teman, tujuan kita adalah menggali informasi. Seperti katanya tadi, bertanya tadi sarapan apa, berarti kita ingin mengetahui informasi. Anak tersebut tadi makan dengan apa. Kemudian bertanya kabar misalnya, kita ingin tahu juga bagaimana keadaannya hari ini, sehat atau tidak. Bagaimana penjelasan tentang materi kali ini? Adakah yang ingin bertanya? Tidak Ibu, jelas. Oh, nggih, Tidak, terima kasih Bu. anak-anakku. Sudah jelas, Bu. Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu muatan matematika. Sudah tampil, Materi Ibu. kali ini adalah tentang materi matematika. Bu Guru akan menjelaskan tentang
eh, penjumlahan pada garis bilangan. Saat ini Sesa sedang membantu ibu mengambil daun pisang untuk bungkus kelontong. Dia dimintai tolong oleh ibunya untuk mengambil daun pisang. Daun pisang itu daunnya berbeda dengan bentuk daun lainnya. Daun pisang ini bentuknya lebih panjang, sehingga Sesa merasa penasaran. Dia ingin tahu apa bedanya daun pisang ini dengan daun-daun yang lainnya. Nah, dari sini Sesa bisa mengingat kembali. Dia ingat apa yang disampaikan oleh gurunya tadi, bahwa untuk mengukur sesuatu bisa menggunakan garis bilangan. Nah, selain untuk mengetahui ukuran sesuatu, garis bilangan juga bisa digunakan untuk kegiatan penjumlahan. Pada slide sudah ditampilkan bahwa di situ ada sebuah kalimat penjumlahan dari 4 ditambah 5 dan hasilnya adalah 9. Yang perlu kita ingat bahwa pada garis bilangan angkanya selalu dimulai dari angka 0. Baru kemudian berlanjut ke angka 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tak terhingga. Untuk penjumlahan pada soal di situ ada 4 ditambah 5. Yang pertama kita lakukan adalah kita mulai menjumlahkan dari angka 0 terlebih dahulu hingga ke angka 4, hingga 4 titik ke kanan. Kemudian ditambahkan lagi 4 titik, ditambahkan lagi 5 titik ke kanan, sehingga ada jumlah 9. Jadi seperti itu cara untuk melakukan penjumlahan pada garis bilangan. Ada yang ditanyakan dari kegiatan menjumlahkan pada garis bilangan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Sudah Ibu. jelas ya? Sudah jelas, Sudah. Ibu. Itu Bu Guru Sudah jelas. akan melanjutkan ke materi SPDP, yaitu ragam hias pada kain batik. Setelah membantu Ibu mencari daun pisang untuk membungkus lontong, Sesa membantu Ibu untuk merapikan lemari baju. Di sana Sesa melihat baju Ibu itu terdiri dari berbagai macam motif. Salah satu yang membuatnya penasaran adalah motif batik. Dia melihat gambar itu sangat bagus. Motif pada baju itu sangat bagus. Kemudian terdiri dari berbagai macam warna. Sehingga membuat dia penasaran bagaimana sebenarnya cara membuat batik atau menggambar batik. Gambar batik merupakan salah satu jenis seni rupa dekoratif, yaitu sebuah seni bercorak hiasan dan digambarkan pada kertas atau benda lain. Biasanya, gambar dekoratif fungsinya adalah untuk membuat sebuah benda menjadi lebih indah. Itu adalah fungsi dari gambar dekoratif. Kemudian ada unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Maksudnya, untuk menggambar dekoratif terdapat beberapa unsur yang harus kita ketahui dan kita pahami terlebih dahulu sebelum bisa menggambar. Yang pertama unsurnya adalah titik. Yang kedua garis. Pada garis ini ada bermacam-macam garis yang digunakan untuk menggambar dekoratif. Ada garis lurus, ada garis tegak, kemudian ada garis zigzag, ada garis lengkung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada bidang. Bidang itu ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, kemudian persegi, jajar genjang, trapesium, dan lain-lainnya. Yang tidak kalah penting, yang keempat adalah warna. Warna akan membuat gambar dekoratif menjadi lebih indah. Warna ada warna primer dan ada warna sekunder. Jadi, itulah keempat unsur yang harus kita pahami sebelum kita bisa membuat gambar dekoratif. Unsur-unsur seni rupa itu dapat diolah menjadi suatu pola yang indah. Pola indah biasa disebut sebagai pola hias. Pola hias meliputi biasanya menggunakan motif manusia, bisa hewan maupun tumbuhan. Pada layar itu adalah contoh salah satu motif tumbuhan yang membuat gambar dekoratif menjadi lebih indah. Nah,
Dari ketiga muatan mata pelajaran yang telah kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah yang pertama, kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Yang kedua, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Yang keempat, unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif meliputi titik, garis, bidang, dan warna. Yang kelima, setelah kita mengetahui unsur-unsur seni rupa, kita akan bisa membuat karya dekoratif dengan indah yang dilengkapi dengan unsur warna. Dari sini, setelah Bu Guru ambil kesimpulan, adakah yang bertanya dari ketiga muatan mata pelajaran yang telah kita pelajari? Tidak, Bu Guru. Tidak Sudah ada, Bu Guru. jelas. Sudah, sudah jelas. Terima kasih. Sekarang Bu Guru akan membagi menjadi masing-masing kelompok yang berjumlah 4 orang. Di sini Bu Guru akan membagikan LKPC untuk dikerjakan. Sudah ya. Nanti LKPD-nya akan Bu Guru kirimkan lewat grup WA. Kemudian setelah ini akan ada, setelah Bu Guru bagikan, nanti tugasnya akan Bu Guru minta pada minggu depan. Dari sini ada yang bertanya, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Jelas, sudah. bertanya. Terima kasih anak-anakku semua telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Harapannya semoga ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dek,